us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yay! Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name.
selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit tinggi bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Shalom, selamat pagi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan ibadah daring di New Wine International Church. Bagaimana kabar semangatnya? Bagaimana kabar keluarganya?
Apakah tetap optimis untuk menyambut hari depan yang penuh dengan harapan? Tentu saja di dalam Tuhan. Setiap hari Minggu jam 10 pagi bergabunglah dengan kami lewat tautan YouTube yang juga muncul di layar saat ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk membagikan tautan ini kepada lebih banyak orang agar mereka juga ikut diberkati di youtube.com/NWI Church. Pada bagian pengumuman yang saya bawakan berikut ini ada beberapa hal penting yang kembali ingin saya ingatkan, yaitu akun media sosial resmi gereja ada 2. Ada Instagram @NWI Church dan juga Facebook New Wine International Church. Jika Anda belum bergabung menjadi salah satu jemaat di gereja tertentu dan Anda ingin memiliki rumah bersama untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kami menyambut Anda dengan lapang hati. Silakan bergabung dengan mengisi formulir virtual yang muncul di layar. Namanya Connect Card. Kemudian hari Minggu depan setelah ibadah selesai sekitar jam 11.30 pagi menjelang siang, kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian, terkhususnya para jemaat baru yang baru saja bergabung dengan gereja kami untuk mengikuti pertemuan secara virtual lewat Zoom. Pertemuan ini akan menjadi fasilitas Bapak dan Ibu sekalian untuk berkenalan dengan kami semua. Ada lead pastors, ada associates, volunteers, dan juga Bapak Ibu diperkenankan untuk bertanya seputar gereja Tuhan yang kini menjadi rumah barunya Bapak Ibu sekalian, yaitu New Wine International Church. Jangan lupa ya, minggu depan kalau mau ikutan silahkan cek saja langsung untuk ID Zoom-nya yang juga ada di layar saat ini, dan kami berharap bisa bertemu dengan Bapak Ibu hari Minggu depan. Pengumuman selanjutnya yang saya harus ingatkan adalah bahwa program sesi tanya jawab yang kami beri nama Lebih Dalam Lagi yang ditayangkan secara langsung setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWI Church secara konsisten masih dilakukan. Disinilah kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya lebih dalam mengenai tema khotbah yang sudah dibawakan di setiap minggunya atau hari Minggu sebelumnya. Kemudian untuk program lainnya yaitu setiap hari Jumat jam 7.30 malam, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto juga mengadakan live worship at home, namun kali ini menggunakan akun Instagram @RobertLeaSutanto, kemudian di Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Selain kami harapkan dukungan doa dari Bapak dan Ibu sekalian, kami juga harapkan Bapak Ibu ikut berpartisipasi dan menyimak acara ini. Kita sama-sama akan dikuatkan lewat pujian dan penyembahan. Untuk pengumuman selanjutnya, setiap persembahan, persepuluhan, atau donasi untuk dana pembangunan gereja dapat Anda lakukan via transfer ke Bank BCA atas nama GBI New Wine International di nomor rekening 002 308 1234. Demikian juga dengan program Rp5.000ku, di mana Anda bisa memberikan sumbangsi Anda lewat materi yang nantinya akan ditujukan kepada saudara-saudara kita yang terdampak akibat dari pandemi COVID-19 lebih dari 6 bulan terakhir ini. Untuk program Rp5.000ku dapat Anda transfer ke nomor rekening BCA berikut ini: 0700 177 696 atas nama GBI New Wine International, dan jangan lupa untuk menyertakan kode unik di belakang angka yang Anda transfer, yaitu angka 019. Itu kode uniknya. Dan Bapak Ibu sekalian juga bisa menyumbang, mendonasi, atau menabur dengan menggunakan OVO, Dana, GoPay, atau dompet digital lainnya dengan cara yang mudah, yaitu dapat memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Terima kasih atas kemurahan hati Bapak dan Ibu sekalian dalam pekerjaan Tuhan. Kami kembali ingatkan bahwa kantor sekretariat gereja saat ini masih di dalam tahap work from home, masih bekerja dari rumah. Tetapi jika Anda membutuhkan pelayanan secara khusus, misalnya baptisan, penyerahan anak, atau konseling, ataupun doa-doa yang secara khusus ini Anda ingin layangkan, maka Anda bisa menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar di 0812 865 00101 atau 082 111 2811931 dengan Ibu Sylvia yang siap untuk menerima permintaan Anda, dan kami pasti mendoakan Anda.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga satu pengumuman kabar gembira yang ingin kami sampaikan kepada jemaat sekalian, yaitu bahwa telah diberkati di dalam pernikahan kudus, yaitu Saudara Yoke Simeon Santoso dan Saudari Putri Pertiwi Orah Muwali atau akrab dipanggil Noni pada tanggal 10 Oktober 2020 yang lalu. Pemberkatan dilakukan oleh Pastor Robert Lea Sutanto, khususnya Pastor Robert yang telah menumpahkan tangan bagi pasangan ini. Kami ucapkan selamat kepada dua jemaat Tuhan ini, saudara dan saudari Yoke dan Noni. Kiranya berbahagia selalu di dalam perjalanan rumah tangga dan terus andalkan Tuhan. Kami semua satu gereja mendoakanmu. Dan Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Persiapkan hati dan pikiranmu untuk sama-sama kita mendengar apa yang Tuhan akan katakan tentang hidup kita. Dan saya ingatkan juga, bagikan tautan ini kepada lebih banyak orang supaya mereka bisa bergabung dengan ibadah kita suatu saat nanti di waktu yang terbaik. Jangan lupa juga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Gunakan masker, cuci tangan yang rajin, dan senantiasa menjaga jarak satu sama lain. Kiranya Tuhan beserta kita. Immanuel. Dengan segenap hati naikkan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Berada dekatmu, alangkah dalam kasih memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaanmu selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Dekatmu,
Yesus Tuhan Rajaku. For you are good, Lord. Every season of our life, you are good. Kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan. Terima kasih, Tuhan. You are good, Lord. Every season of our life. Surely goodness. Surely goodness and mercy shall follow me. Follow me. Follow me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Shall follow me, follow me, follow me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Kau masih bisa izinkan kami bernafas dan masih bisa makan di momen-momen ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, semoga di momen ini kami tetap bisa mendengar suara-Mu. Kami tetap bisa mendengar kehendak-Mu, Tuhan. Biarlah firman ini bisa menguatkan anak-anak-Mu, bisa menguatkan semua ciptaan-Mu, Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini menjadi sebuah saluran berkat-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam bagi siapapun dari saudara yang ngelihat online service ini. Mungkin banyak di antara saudara yang ngeliatnya pagi, tapi saya tahu ada yang bilangnya siang, sore, dan malam. Jadi saya ucapkan semua aja. Saya harap semua dalam keadaan baik, saudara. Walaupun saya tahu nggak semua dalam keadaan terbaik, karena memang kita sudah di bulan Oktober, saudara. Kita sudah di bulan ke-10, minggu ketiga. Bayangin gak sih, kita sudah hampir setahun terperangkap di tempat seperti ini. Kita terperangkap di rumah. Saya berharap saudara bisa survive. Saya tahu gak banyak yang kita bisa lakukan, tapi apa yang saya bagi ini saya harap bisa menjadi sesuatu yang menguatkan dalam saudara. Bisa menjadi sesuatu yang benar-benar setidaknya bisa memberi pencerahan atau memberi kekuatan yang baru. Memang kita selama beberapa lama ini masih membahas soal discipleship, tapi mungkin saya akan bergeser sedikit. Saya akan miring sedikit. Saya nggak bakal banyak bahas. Saya akan sedikit menyentuh tentang discipleship, tapi nggak bakal mungkin sedalam yang minggu-minggu lalu. Karena saudara, saya mau bicara hari ini tentang the art of growing. Art of growing, tentang
seni bertumbuh. Saya sebelumnya mau bakal bahas tentang dari apa yang Pastor Christo bilang minggu lalu, bahwa ada 3B yang kita perlu mengerti pada waktu kita punya mindset discipleship, yaitu belonging, believing, dan becoming. Belonging yaitu bahwa kita ini milik Tuhan sampai kapanpun. Yang kedua adalah believing, yaitu kita percaya Tuhan. Dan karena kita percaya Dia, kita melakukan firman-Nya. Kita mencoba melakukan apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia katakan sama kita. Dan harusnya yang kita lakukan ini bukan lahir dari ketakutan, tapi karena lahir dari kepercayaan. Karena kita tahu siapa yang kita percaya ini. Kita tahu karakter siapa yang kita percaya. Ketiga, becoming. Kita dipanggil untuk bisa mengemulasikan atau menjadi seperti Kristus. Tentu saya nggak tahu Kristus temperamennya seperti apa, sanguinis, melankolis, kolerik, atau pragmatis. Tetapi kita diajak untuk kita at least punya hati dan berpikir atau melihat orang seperti Dia melihat. Dan itu yang akan saya bakal bahas pelan-pelan, saudara. Karena di Matius 5 ayat 48 mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Beberapa di antara kita takut dengan kata sempurna karena memang kita enggak. Setiap hari kita masih buat kesalahan. Setiap kali kita gak bisa kontrol pikiran kita. Setiap kali kita gak selalu bisa kontrol keadaan kita. Kita gak bisa kontrol ketakutan kita. Dan memang banyak di antara kita takut mungkin dengan kata-kata ini. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ayat ini, kalau saudara lihat satu perikop, dia gak bicara tentang sempurna, gak bercacat celah seperti Bapa di surga. Karena kalau kita gak jadi sempurna dan nggak bercacat celah seperti Bapa di surga, berarti mendingan kita yang jadi Bapa di surga. Dan itu namanya idolatry. Itu sebenarnya penyembahan berhala. Justru itu dosa yang pertama, mau jadi seperti Allah. Jadi apakah ini bicara tentang kita harus sempurna dan nggak bercacat celah? Definitely not. Tapi ini bicara bagaimana kita bisa mengasihi secara sempurna. Bagaimana kita belajar mengasihi secara sempurna seperti Allah mengasihi. Karena kata sempurna di sini berasal dari satu kata, itu teleios. Teleios itu bukan perfect in every way, tapi whole, utuh, mature, dewasa, full grown, bertumbuh secara utuh, bertumbuh secara penuh. Jadi ayat ini sebenarnya bilang bahwa memang tidak ada yang bisa seperti Bapa di surga, tapi semua orang bisa belajar mengasihi seperti Bapa di surga mengasihi. Cara dengan gimana? Kalau saudara cek di ayat itu, saudara bisa lihat bagaimana sebenarnya Yesus mengajarkan untuk kita bisa mengasihi orang, walaupun orang itu nggak sempurna, walaupun orang itu mungkin nggak selalu setuju sama kita, walaupun kita nggak selalu setuju sama orang itu, tetapi kita diajak, kita di-encourage, kita diajar untuk mengasihi orang tanpa diskriminasi. Kita mengasihi sebagaimana mereka adanya. You show perfect love when you love imperfect people. Saya ulang sekali lagi, you show perfect love when you love imperfect people. Justru pada waktu saudara bisa mengasihi apapun agamanya, tanpa diskriminasi, walaupun dalam keadaan apapun juga, that's where you show perfect love. Di situ saudara paling mirip seperti Bapa di surga, karena kasihmu sempurna. Dan untuk bisa mengasihi dengan lebih baik, semakin baik setiap harinya, kita gak sekedar butuh hati, tapi kita juga butuh dewasa, saudara. Makanya teleios gak cuma bicara kepenuhan, tapi juga bicara kedewasaan. Di Efesus 4 ayat 13 mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan benar tentang anak Allah. Jadi kesatuan iman itu penting, pengetahuan benar tentang anak Allah itu penting banget. Tapi ada yang gak kalah pentingnya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuan dari kehidupan adalah kedewasaan, bukan kesempurnaan. Ini kabar baik bagi banyak orang yang sering melakukan kesalahan. Ini kabar baik bagi saya. Ini kabar baik bagi banyak di antara saudara juga. Saudara mungkin bukan anak yang sempurna, bukan suami yang sempurna, bukan bos yang sempurna, bukan partner atau profesional yang sempurna, bukan istri yang sempurna, bukan pacar yang sempurna. Saudara, you are flawed in every way, dan saudara tahu itu. Tapi ini kabar baik, karena kita tidak diukur dari kesalahan kita, tapi dari respons kesalahan kita. Semua orang bisa buat salah, tapi feedbacknya gimana? Comebacknya seperti apa?
Bagaimana kita rebound dari kesalahan kita. Kita juga nggak diukur dari apa yang kita lakukan saja, tapi dari kenapa kita lakukan hal itu. Kenapa? Karena gini, orang dewasa sama anak kecil sama-sama sikat gigi, tapi motivasinya bisa berbeda. Satu, karena disuruh. Kok nggak disuruh? Kalau nggak mau sikat gigi, nggak boleh main ke rumah temen besoknya. Satu, karena tahu sikat gigi itu penting. Nah, yang menarik adalah yang kita jarang dengar, kedewasaan, apalagi kedewasaan rohani, itu menguntungkan. Jarang dengar ya. Semua orang bilang bahwa kedewasaan itu agar jadi seperti Kristus dan sebagai kedewasaan itu susah. Memang nggak mudah, tetapi ujungnya ada kebaikan, ada keuntungan. Orang-orang dewasa lebih dipercaya. Orang-orang dewasa suaranya lebih didengar. Cara berpikirnya lebih komprehensif. Tanggung jawabnya lebih besar. Haknya juga lebih besar. Saudara, saya sampai detik ini nggak pernah dengar ada anak SD yang diizinkan menyetir mobil. Hanya orang dewasa 17 tahun ke atas yang diizinkan nyetir. Ya 15-16 beberapa ada yang mulai nyetir, tapi itu kan sebenarnya masih menyalahi. Hanya orang dewasa yang bisa dapat surat izin mengemudi. So, kedewasaan memang gak mudah, tapi kedewasaan punya reward dan benefitnya tersendiri. Bukan cuma kedewasaan emosional, bukan cuma kedewasaan fisik, tapi juga kedewasaan spiritual, mental. Dan di Galatia 4 ayat 1 mengatakan, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris sebelum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Wow, saudara, ini pesan yang menarik, saudara. Kalau seorang ahli waris dikatakan dia berhak atas segala sesuatu yang ayahnya punya. Dan saudara percaya nggak bahwa segala sesuatu milik Bapa di surga itu milik saudara juga? Karena saudara anaknya. Tapi dia bilang gini, selama ahli waris sebelum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Makanya saat saudara secara spiritual belum dewasa, saudara masih jadi seperti nggak jauh beda dengan hamba. Hamba dosa, hamba keserakahan, hamba nafsumu sendiri, ketidaksanggupan untuk mengontrol dirimu. Masih jadi hamba. Yang belum akil balik, susah dipercaya. Makanya firman Tuhan bilang kita masih takluk sama roh-roh dunia. Tapi pada waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bertumbuh dalam pemuritan, saudara memilih the commitment, dan bukan cuma sekedar komitmen, tapi dengan kesungguhan hati untuk stick out dengan firman Tuhan, stick in dengan firman Tuhan, stick on dengan firman Tuhan. Karena saudara tahu bahwa ini suatu keuntungan yang baik di ujungnya. Maka pelan-pelan saudara menjadi dewasa, dan saudara bisa dipercayakan hal-hal besar oleh Bapamu di surga. Tuhan mau anak-anaknya dewasa supaya mereka lakukan sesuatu yang baik bagi mereka. Sekali lagi saya harus kasih tahu saudara bahwa dewasa gak ada hubungannya dengan umur. Kadang bisa ada hubungannya, tapi gak selalu. Seorang bisa tua, tapi gak semua orang dewasa. Saya ingat ada seseorang yang suka nyusun, masih sudah tua, bukan masih ya, umurnya sudah lumayan waktu itu. Dia nyusun mainannya dikacauin sama anak kecil, sama keponakannya. Dia marah dan pengen banting anak kecil itu. So di sini kita bisa tahu bahwa seorang bisa umur 30-an, bisa umur 40-an, tetapi cara mereka meresponi, hati mereka, mental mereka, spiritual mereka masih kayak anak kecil. Nah, saya mau share ada satu statement menarik di Galatia 5 ayat 22, saudara. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara tahu semua hal itu. Di situ diceritakan bagaimana buah roh itu. Dan buah roh adalah ukuran dari anak Tuhan yang dewasa. But here goes the thing, saudara. Buah nggak bisa langsung jadi otomatis. Untuk sebelum jadi buah roh, buah itu harus ada di dalam pohon roh. Dan hanya pohon yang dewasa yang berbuah. Dan setelah pohon itu berbuah, sebelum menjadi pohon dia harus jadi tunas dulu. Dan sebelum jadi tunas dulu, dia harus jadi benih dulu.
Makanya saya percaya pemuritan adalah cara sebuah benih dikerjakan. Pemuritan adalah cara bagaimana sebuah benih itu bekerja sehingga perlahan menjadi tunas, perlahan menjadi pohon, dan buah itu hadir. Pemuritan itu bicara soal bagaimana kita mendengar firman Tuhan, bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. So, saudara yang saudara perlu ngerti bahwa ini memang tidak pernah mudah, karena kadang pemuritan gak cuma dari firman Tuhan, karena pemuritan pun harus kita buktikan di dalam kehidupan yang nyata. Tapi ini yang saya mau share bagi beberapa di antara saudara. Di Markus 4 ayat 26-27 dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Saya dulu nggak ngerti ayat ini, tapi semakin lama saya memperhatikan ayat ini, saya mengerti bahwa setiap kerajaan, setiap negara punya bentuk pemerintahan dan cara mereka melaksanakan kepentingan mereka. Inilah cara kerja kerajaan Allah melaksanakan kehendaknya, dengan cara tabur benih. Dan makanya saya mau bicara tentang bagaimana benih ini ada dalam saudara. Saudara percaya bahwa masa depan saudara cerah? Saudara percaya bahwa yang terbaik masih di depan? Saudara percaya bahwa kehidupanmu masih bisa jadi lebih dampak? Saudara percaya bahwa yang the best is yet to come? Saya punya kabar bagi saudara. Semua yang Tuhan janjikan sudah ada di dalam saudara. Tapi dalam bentuk benih. Makanya nggak kelihatan. Memang perlu digali, perlu diusahakan. Tetapi it's there. Saudara tahu nggak bahwa dari benih itu bisa jadi buah? Takes time, yes. Tetapi bisa. Dan hari ini makanya saya mau bicara tentang bagaimana saudara punya benih ilahi yang luar biasa. Saudara punya benih ketaatan, saudara punya benih potensi, benih kreativitas. Kehidupan akan berusaha convince saudara bahwa saudara biasa aja. Kehidupan akan berusaha menjatuhkan saudara, mengalahkan saudara. Dan saudara mungkin punya banyak tantangan di kehidupan saudara, apalagi di masa pandemi seperti ini. Saudara mungkin punya impian yang gagal, saudara mungkin punya melakukan kesalahan terlalu banyak. Seringkali saudara gak berhasil mencapai apa yang saudara tuju. Saudara gak sadar siapa diri saudara. Tapi firman Tuhan bilang, saudara diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Saudara punya natur ilahi, benih yang Tuhan tempatkan di hidup saudara. Saudara adalah, sorry ya kalau saya istilahnya gini, keturunannya Tuhan. Di dalam diri saudara ada DNA dari Allah yang Maha Kuasa. Di dalam diri saudara ada perkenanan, kreativitas, kekuatan, pengharapan, mimpi yang baru. Dan kalaupun saudara ada tantangan, saya mau kasih tahu, beberapa benih cukup kuat walaupun tanahnya kurang bagus untuk bisa tetap bertumbuh. Masalahnya benih itu kecil, saudara. Saudara, beberapa kali Yesus bicara soal biji benih sesawi. Saya pernah dikasih lihat benih sesawi dan saya kaget karena saya menemukan bahwa benih sesawi nggak jauh beda sama kayak remahan roti, saudara. Bisa aja ketuker. Dan ini yang menarik. Jangan-jangan bahwa saudara confused. Saudara berpikir bahwa di dalam saudara itu remah roti. Hanya kecil-kecil, insignificant, gak ada artinya. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, siapapun saudara, berapapun umur saudara, yang di dalam saudara, especially saya mau bicara buat yang generasi muda, yang di dalam saudara itu bukan remah roti, tetapi benih ilahi. Saya mau saudara telan itu dulu. Mungkin gak kelihatan, that's fine. Benih emang gak kelihatan. Mungkin insignificant, that's fine. Tapi saya mau kasih tahu, benih itu cukup untuk jadi buah. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah buah yang manis sudah ada di dalam pohon itu, sudah ada di dalam benih itu. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan saudara untuk mencapai masa depan yang Tuhan siapkan, semua saudara udah punya. Apa yang ada di tanganmu
Itu cukup. Ada sesuatu yang baik di hidup saudara. Percaya atau enggak, karena Tuhan enggak bakal kasih nafasnya sama saudara. Dia tidak akan pilih saudara kalau saudara enggak punya tujuan. Ingat, dia yang pilih saudara duluan sebelum saudara pilih dia. Kalau saudara nggak punya tujuan, nggak punya, takdir yang luar biasa, nggak punya kebesaran di hidup saudara, Tuhan nggak bakal ciptain saudara. Nah, makanya saudara bisa bikin salah, tapi itu tidak pernah menghentikan tujuan, tidak pernah menghentikan siapa dirinya, tidak pernah menghentikan benih yang Tuhan berikan dalam hidup. You can make mistakes, but God will still prevail. Saudara bisa lahir dari keluarga yang disfungsi, tapi saudara masih bisa punya keluarga yang sehat. Saya kenal seseorang lahir di luar nikah karena ibunya tidur sama om-om, gadun, nggak jelas. Tapi pada waktu dia dewasa, dia nggak jadi seperti itu. Dia punya relationship yang bahagia, dia punya pekerjaan yang baik. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Ya saya mau kasih tahu bahwa keadaan yang buruk tidak cukup untuk menghalangi bibit ilahi yang baik. Dan saya mau kasih tahu bagi saudara, you are good. Saudara, saya mau ajak saudara bukan cuma untuk percaya Tuhan, tapi untuk percaya juga apa yang Tuhan taruh di hidup saudara. Makanya kalau saudara ikutan pemuritan sanggup mengeluarkan sisi terbaik dari saudara. Karena di situ saudara bertemu dengan sang pemilik kebun anggur. Bukan cuma sang pokok dan sang pemilik kebun yang tahu siapa diri saudara sebenarnya. Are you okay so far? Saya harap semua oke so far, dan saya harap saudara ngangguk-ngangguk. Dan kalaupun kau bisa berikan emoticon yang terbaik bagi Tuhan, kirim emoticon apa kayak gitu saudara, biar saudara tuh nggak cuma bengong doang liatin gitu, kayak seakan-akan kayak saya freak gitu. Nah, soalnya gini saudara harus mengerti dengan baik. Kau dari mana lebih penting daripada apa yang sudah kau lewati. Apa yang sudah kau lewati itu nggak mudah, tapi kau dari mana? Kau berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mau share beberapa hal yang kita perlu perhatiin. Nomor 1, benih itu perlu tertanam di dalam tanah. Saya ingat pada waktu dulu saya pernah nyetir di Jalan Sudirman, dan saya menemukan di Jalan Sudirman itu kan aspal semua, tapi kok saya lihat ada beberapa rumput-rumput di pinggiran yang tiba-tiba tumbuh. Saya mikir, kok bisa ya? Bukankah aspal, konkret, semen itu keras ya? Kok dia bisa tumbuh ya? Dan nggak ada tanah yang bagus, kondisinya itu nggak di pihak si rumput. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, kalau Tuhan mau benih itu bertumbuh, tidak ada konkret yang akan sanggup mengeluarkannya, tidak akan ada konkret yang sanggup menahannya. Kekuatan, kehidupan yang Tuhan tempatkan di hidup saudara jauh lebih besar dibanding apapun. Saya mau kasih tahu, mungkin saudara keadaannya terjepit. Keadaannya saat ini seperti aspal ya. Pandemi ini seperti aspal, bikin kita susah bertumbuh, makan aja sulit. Tapi justru saya mau kasih tahu bahwa Tuhan gak menyerah terhadap saudara. Don't you give up on yourself. Beberapa di antara saudara mungkin masih mikir bahwa gimana pemuritan, hidup saya masih susah begini. Hey, jangan-jangan justru di masa kelam ini, justru jangan-jangan kita harus dengar firman Tuhan lebih banyak. Saudara ingat gak bagaimana Yesus pada waktu di Bait Allah umur 12 tahun, dia menghadapi krisis. Dia tidak pernah meninggalkan orang tuanya gak pernah meninggalkan dia. Tetapi di masa itu 3 hari dia hilang di Bait Allah. Untuk anak umur 12 tahun tentu itu sebuah krisis, kehilangan orang tuanya. Dan ingat saudara, dulu gak ada WhatsApp, gak ada Line, gak ada Kakao Talk, gak ada FaceTime, gak ada video call, no Instagram, gak ada telepon. When you're gone, you're gone. Hilang. Takes time untuk dicari. Tapi Yesus lakukan itu menarik. Daripada dia stres, ingat dia juga 100% manusia. Sebagai anak kecil dia pasti juga insecure, takut. Tapi yang dia lakukan, dia mendingan ngobrol, chattingan, bergibah firman dengan para ahli Taurat, bertanya jawab, ngobrol. Dan para ahli Taurat mengatakan kagum dengan kecerdasannya. So here goes the thing saudara. Pada waktu Yesus dalam krisis,
dia mencari firman Tuhan. Maybe you should do that as well. Ya, mungkin saudara ada di tanah yang gak baik, tapi saya mau kasih tahu saudara tetap benih yang baik. Nah, kunci seperti ini saudara kadang. Ini yang sedikit menyebalkan dari tertanam. Kadang menjadi tertanam itu sama artinya dengan menjadi tertimbun. Gelap, gak nyaman, gak lihat hal yang baik, ada tekanan. Kalau saudara menilai terlalu cepat, maka saudara akan merasa lemah. Saudara akan kehilangan arah hidupmu, kehilangan purpose-mu, kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Dan saudara bahkan merasa bahwa udahlah ini begini aja. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, ini yang Tuhan bilang, kamu gak tertimbun, kamu ini tertanam. Cuma masalah waktu sebelum kamu bertumbuh. Yusuf pun dia tertimbun. Yusuf pun tertanam pada waktu dia dibawa ke Mesir. Dia gak dalam keadaan terbaik. Gelap. Penjara itu gelap. Menjadi budak itu gelap. Tidak pernah mudah sama sekali. Tapi Yusuf mencoba melakukan yang terbaik. Nah, pada akhirnya Tuhan membuktikan bahwa Yusuf bukan ditimbun, Yusuf sedang ditanam. Cuma masalah waktu, tiba-tiba dia naik. Kadang memang gak mudah saudara. Saudara, saya tahu, tetapi saat saudara sedang dalam keadaan tertekan dan dalam kegelapan, saya mau kasih tahu, saudara tidak sedang tertimbun dalam kegelapan, tapi saudara sedang ditanam Tuhan. Diizinkan Tuhan masuk ke dalam tanah, dan tekanan itu yang akan mengeluarkan nilai yang terbaik dari saudara. Saudara tahu nggak bahwa dalam menanam butuh satu yang namanya pupuk. Saudara tahu nggak pupuk itu dari mana? Pupuk itu dari kotoran. Bisa kotoran binatang, bisa kotoran manusia. Baunya, astagfirullahaladzim. Saya nggak perlu jadi seorang penanam untuk mengerti hal itu. Bagi semua yang belajar IPA, belajar biologi pasti tahu maksud saya. Bau, nggak nyaman, menyebalkan, tapi this is the funny thing. Itu menyuburkan. Saudara tahu nggak bahwa dalam kehidupan saudara ketemu banyak hal nggak enak. Hidupmu menyebalkan, orang-orang ngomongin kamu di belakang, kamu sakit, kamu struggling, kamu nggak dalam keadaan terbaik. Saya kayaknya kalau mau diceritain masalah tuh banyak di mana-mana. Tapi saya mau kasih tahu, itu adalah pupuk. Pupuk itu bau, pupuk itu nggak enak, menyebalkan, but it's not working against you. It's working for you. Ini yang menarik dari Tuhan. Tuhan selalu bisa merekakan semua yang buruk menjadi kebaikan. Saya tahu ini keadaan nggak mudah, tapi saya harap setelah vaksin muncul, saudara bisa keluar sebagai seorang pemenang. Saya cuma mengajak saudara untuk mempercayai hal yang benar. Karena begitu saudara percaya hal yang benar, saudara keluar sebagai pemenang. Jadi yang lebih kuat. Mungkin saudara, saya tahu ini semua gak mudah. Kadang temanmu, kadang work from home telah membuat begitu banyak orang kerepotan. Dari dulu cuma dari jam 9 sampai jam setengah 6, atau jam 9 sampai jam 5, jam 9 sampai jam 6. Ini jadi jam 9 sampai jam 8. Banyak orang harus lembur, banyak orang capek dengan virtual meeting terus. Dan orang jadi makin menyebalkan. Kenapa? Karena semua stres, saudara. Bukan cuma saudara doang yang stres. Everyone stress out. Nah, tapi setiap kali saudara ngelihat hal itu, mungkin gak ada salahnya saudara ngelihat dan bilang bahwa, hey, ini adalah sebuah pupuk. Ini bukan tantangan. Ini bukan racun. Ini akan menguatkan saya. Ini akan jadi lebih baik. Ini akan membuat saya jadi lebih baik. Saya punya DNA dari Allah yang Maha Kuasa. Saya punya DNA dari Tuhan yang gak pernah menyerah dan gak pernah berhenti mengasihi saya. Tuhan taruh semua yang baik. Tuhan tahu bahwa akan ada pandemi. Tuhan tahu bakal semuanya. Tapi saya percaya bahwa apa yang Tuhan taruh tidak akan pernah sia-sia. Saya harap, saya tahu untuk bisa mempercayai hal itu gak mudah.
Tapi semakin saudara ikut pemuridan, semakin saudara akan tahu bahwa Tuhan engkau sembah tidak pernah salah menaruh hidupmu di sini. Anyway, saudara, beberapa hal yang saya pengen saudara, yang akan menarik bagi saudara. Tuhan tahu banget waktu. Minggu lalu Pastor Kristo mengatakan tentang bagaimana pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1 mengatakan bahwa Yesuslah pokok anggur dan Bapaknya pengusahanya. Bapaknya itu si tukang kebunnya. Dan ini menarik, saudara. Yang keren sebagai seorang tukang kebun, gardener, itu adalah dia tahu kapan dia harus tanam benih. Saya ulang sekali lagi, dia tahu kapan harus tanam benih. Enggak semua momen itu tepat untuk menanam sebuah benih. Tapi ada momen-momen spesial di mana dia menanamnya. Mungkin dia punya bibit yang tepat, tapi kalau waktunya salah, maka itu nggak bakal jadi kenyataan. Dan ini yang menarik. Ternyata Bapa di surga nggak sekedar asal menanam itu bibit di hidup kita. Kalau misalnya dia benar-benar si ahli pemilik kebunnya, saya mau kasih tahu ada sesuatu yang powerful truth di sini. Tuhan tidak pernah sembarangan taruh benih di hidup saudara. Dia taruh itu secara strategis. Dia sudah tahu ini momen tepat untuk saudara. Dia tahu bahwa dia taruh bibit ini di momen yang tepat. Tuhan tahu persis waktunya. Saudara tahu nggak, saudara bisa lahir 1400 tahun yang lalu. Saudara bisa lahir 1000 tahun yang lalu. Saudara bisa lahir 2500 tahun yang lalu. Siapa tahu saudara jadi suaminya Cleopatra gitu, atau istrinya Alexander the Great gitu. Saudara bisa lahir kapan aja. Saudara bisa, bahkan saudara bisa lahir 300 tahun di depan mungkin. Manusia mungkin bisa terbang, udah kayak Superman semua. Atau 500 atau 2000 tahun ke depan kalau Yesus belum datang lagi. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan taruh saudara hari ini. Saya mau kasih tahu, saudara nggak show up di planet ini asal. Saudara, mungkin orang tuamu hanya decided untuk punya bayi. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tahu siapa dirimu. Tuhan tahu persis siapa yang dilahirkan ke bumi. Mungkin orang tuamu yang merencanakan, tapi Tuhanlah yang menciptakan. Dia tahu, dia sudah lihat semuanya. Dia tahu musim-musim dalam kehidupan. Dia tahu teknologi, dia tahu budayanya. Dia sudah hitung semua. Dan dia simpen itu di dalam DNA-nya. Dan dia simpen itu supaya bisa cocok sama setiap musim yang kita hadapin. Terus saya mau kasih tahu saudara, segala sesuatu yang kau hadapin, you have what it takes. Saudara punya, saudara bisa menang. Karena saudara lahir di momen yang tepat, di tempat yang tepat, dan gak ada kesalahan. Apakah Tuhan gak tahu bakal ada pandemi? Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga tahu bahwa saudara punya potensi untuk bisa melakukannya, untuk bisa bertahan, untuk bisa keluar sebagai pemenang, untuk punya mental yang berbeda. Kalau boleh jujur saudara, sebagai seorang generasi milenial, saya sendiri mengalami dua hal berat secara global dan nasional. Tahun 98 ada kerusuhan di Indonesia, gak mudah, rusuh banget itu. Dan tahun 2020 ada pandemi lagi. Jadi milenial Indonesia itu ngalamin begitu banyak hal-hal yang traumatizing. Tapi sampai hari ini, we still survive. Sejujur-jujurnya, saya sampai detik ini saya jarang, bahkan saya nggak pernah dengar di koran ada yang bunuh diri generasi saya karena stres. Trauma-trauma itu tidak menghabiskan generasi ini. Kenapa? Mungkin nggak semua tahu, tapi rata-rata mengetahui bahwa apapun terjadi, Tuhan kasih kekuatan, dan Tuhan pun kasih benih yang kuat di hidup saudara. Saudara hadir, you are here di waktu yang tepat, seperti yang Tuhan taruh. Kondisi ini cocok bagi saudara. Kondisi ini baik bagi saudara. Tuhan bisa aja pilih Daud untuk hidup sekarang. Tuhan bisa aja pilih Abraham. Tapi Tuhan memilih saudara. Saudara tahu nggak bahwa beberapa handphone yang diciptakan itu memang diciptakan untuk bertempur hari ini.
Kalau dia terlalu cepat diciptakan, dia akan terlalu canggih. Kalau dia terlalu lambat diciptakan, dia akan terlalu lelet. Dan mungkin kita juga kayak gitu. Kita terlalu canggih di masa depan, kita terlalu lelet di masa depan. Kita terlalu canggih di masa lalu, kita terlalu lelet di masa depan. Tuhan gak pernah bikin semua kebetulan. Dan Tuhan sudah jadikan saudara pemenang. Ya, ada cerita yang saudara pasti sudah tahu bahwa pada waktu ayah dan ibu saudara berhubungan, ada jutaan sperma yang mengejar ke sel telur ibu saudara, tapi hanya satu yang berhasil. Ratusan puluhan juta. Di situ saudara tahu bahwa saudara lahir sebagai seorang pemenang. Tapi saya mau kasih tahu juga saudara, pada waktu saudara lahir sebagai bayi, banyak peneliti bilang bahwa itu stres pertama dari seorang bayi. Stres yang tidak bisa dia fathom. Makanya dia lahir nangis. Kenapa? Karena dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia terbiasa di dalam rahim ibu dan sekarang dia harus keluar. Tidak punya skill, nggak punya apa-apa. The stress is real. Kalau saudara udah umur 30-40 tahunan, saudara mengalami stres, saudara masih bisa cari jalan keluar. Tapi bayi nggak bisa. Tapi saya mau kasih tahu, you all survive. Harusnya stres itu bisa menghancurkan kita. Saat ini saat saudara stres, saudara punya banyak hal, punya banyak ide yang saudara bisa keluarkan. Tapi bayi nggak bisa apa-apa. But if a baby survive, then so will we. Saya cuma minta hari ini, saya mau ngajak saudara untuk cari kehendak Tuhan lebih lagi. Tuhan nggak pernah menyerah sama saudara. Seberapapun masalah, justru hari ini saya mau ajak saudara untuk lakukan hal yang benar, untuk melakukan hal yang nggak mudah. Tertanamlah di firman Tuhan. You're still on the way. Nggak semua sudah jadi buah, tapi bibit-bibit itu perlahan mulai bertunas. Dengan dorongan yang tepat, dengan siraman air yang tepat, dengan matahari yang tepat, maka saudara akan keluar menghasilkan buah-buah itu. Di situ saudara bisa lihat bahwa Tuhan nggak pernah salah. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tahu persis siapa saudara. Makanya saat kita dimuridkan, semua yang baik, sisi terbaik di antara kita akan keluar. Saya mau bicara ini untuk bagi rata-rata di antara saudara yang lagi burn out, lagi nggak dalam keadaan terbaik, yang lagi pemuritan juga susah. Tapi saya mau kasih tahu, God is not giving up on you. Have hope. Keluargamu memang lagi gak sempurna karena semua stres, tapi benih di dalam tidak akan bisa dipatahkan. Mungkin saudara sambil dengar ini perlu bicara dengan hidupmu sendiri, dengan hatimu sendiri, dengan pikiranmu sendiri. Ada benih yang baik dalam saya. Tuhan belum menyerah sama saya. Stressful, duitnya bermasalah, tapi Tuhan gak menyerah sama saya. Tuhan tahu persis siapa saya. Tuhan tahu. Saya harap ini menguatkan saudara. Saya harap ini menyegarkan saudara. Saya mau tutup dengan satu cerita. Tiba-tiba saya kepikiran dari salah satu rekan kami yang berjemaat di New One International Church. Dia sebelum di gereja ini, dia keluar dari satu gereja. Beliau keluar dari satu gereja dalam keadaan yang sangat pahit. Seakan-akan karirnya putus, nggak bisa apa-apa lagi, seakan-akan dari blacklist. Tapi hari ini, beliau mempunyai karir yang membanggakan. Beliau mempunyai kehidupan yang membanggakan. Tetap nggak mudah, tetapi membanggakan. Karena kini dia berdiri bagi bangsanya. Rekan saya ini, beliau dulu hamba Tuhan. Sampai sekarang dia hamba Tuhan. Di satu gereja. Tapi karena satu dan yang lain hal, dia dipermasalahkan. Saya bahkan nggak bakal, saya bahkan justru nggak bakal kayak saya nggak berlebihan kalau saya bilang bahwa beliau difitnah, beliau ditekan, dipermalukan pasti. Bahkan saya sempat dengar beliau mau bunuh diri, sempat dengar. Beliau mengalami tekanan luar biasa. Saya berani yakin impian beliau mungkin cuma menjadi pendeta, jadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan. Tapi
badai ini membuat dia harus mengubah haluan hidupnya. Tekanan luar biasa. Dia nggak tahu keluarga harus makan apa. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Saat dia nggak give up, saat dia dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang keep encouraging dia. Hari ini, dengan segala keberadaan beliau berada di posisi yang cukup strategis dalam pemerintahan. Dari hamba Tuhan, dari pendeta, tiba-tiba masuk politik. Tentu gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih buruk. Dua-duanya punya purpose tersendiri. Saya rasa kalau misalnya ditanya sama beliau gak bakal pernah nyadar. Saya gak pernah kebayang ada di sini. Dia seperti Yusuf, dia dibuang, mungkin dendam, pasti benci, tapi tampaknya orang mereka-reka yang buruk begini, tapi Tuhan mereka-reka menjadi suatu hal yang baik. Kalau saya boleh bilang, ini Yusuf modern. Saya berani yakin bahwa sampai detik ini pun, walaupun tanggung jawabnya sekarang berat banget, saya berani yakin di dalam hatinya ada melimpah ucapan syukur dan sebuah pengharapan, sebuah iman yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang sudah patah aja, buluh yang terkulai tidak pernah dipatahkan. Domba yang sudah patah kakinya tetap dia gendong. Yang terjadi di hidup beliau bisa terjadi di hidup saudara. God is not giving up on you. Don't you give up on yourself. Saya nggak tahu seberapa banyak yang membutuhkan pesan ini, tapi saya harap pesan ini menjadi sesuatu yang relatable di hidup saudara. Thank you so much. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau nggak pernah menyerah sama kami. Kau peduli sama kami. Biarlah kami, sebelum kami say yes to pemuritan, biarlah kami menyadari bahwa di dalam kami Kau udah taruh segala hal yang Kau butuhkan, yang kami butuhkan untuk bisa memenuhi tujuan. Biarlah kehidupan ini yang gak mudah ini bisa Kau rekam jadi sesuatu yang baik. Yang buruk pun Kau bisa buat jadi sesuatu yang baik. Terima kasih Yesus, Kau gak pernah menyerah sama kami. Tangan-Mu menyertai, hidup-Mu menyertai. You will never give up on us. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Saya harap saudara diberkati dengan apa yang saya bagikan. Jangan lupa setiap minggu jam 10 pagi stay tune di channel YouTube New One International Church. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalain tombol notification supaya begitu saudara kami post, saudara langsung tahu bahwa kami lagi ngepost. Saya harap firman pengharapan ini bisa membangkitkan sedikit pengharapan yang lagi patah. Saudara spesial. Dan juga jangan lupa hari Selasa 2 hari dari sekarang, saya dan Pastor Christopher Tapihir bakal bicara di lebih dalam lagi jam 8 malam di Instagram New One International Church. Jadi saudara jangan lupa datang, di mana saya akan bahas lebih dalam. Ya udah itu aja. Jangan lupa kalau saudara masih diberkati, jangan lupa memberikan persembahan dan sebagainya. Dan saya ingin tutup ibadah hari ini. Let's pray. Thank you for not giving up on us, Lord. Terima kasih Kau gak pernah menyerah sama kami. Terima kasih Kau peduli sama kami. Tuhan, kami semua mau off sekarang. Kami sebelum beraktivitas, kami ingin memberkati saudara. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Penyertaan yang terus-menerus dari Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai kita bertemu Dia lagi. Bibit ilahi tidak akan pernah hilang dari kita. God hasn't finished with us. Tuhan belum selesai dengan kita. Tangannya menyertai kita. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you all. Tuhan memberkati.